Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho dari 10 MIPA 1 SMA Negeri 25 Jakarta akan membahas biografi singkat Khalid bin Walid yang bertujuan untuk mendapatkan nilai bahasa Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasannya. Khalid bin Walid adalah seorang panglima besar perang Islam. Ia adalah panglima yang setiap peperangan selalu menang. Dan dia juga adalah ahli strategi yang sangatlah hebat. Ia mendapat gelar Saifullah, yaitu pedang Allah. Khalid memeluk Islam saat 8 Hijriah. Khalid juga merupakan sahabat Rasulullah SAW. Peperangan yang diikuti Khalid sangatlah banyak. Akan tetapi, saya akan membahas salah satunya, yaitu Perang Yarmuk. Sebelum membahas tentang Perang Yarmuk, saya akan terlebih dahulu membahas tentang penyebab terjadinya Perang Yarmuk. Penyebab utamanya adalah utusan kedua Rasulullah yang dibunuh oleh anak buah dari Raja Heraklius yang diperintah langsung oleh Raja Heraklius. Padahal utusan pertama Rasulullah itu disambut sangat baik oleh Raja Heraklius dan mengakui bahwa Rasulullah itu adalah nabi utusan Allah dan nabi terakhir. Karena tidak mau kehilangan kekuasaannya, ia pun mendustakan kebenaran yang diketahuinya. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah pun mengirim pasukan yang berjumlah 3.000 personil. Sedangkan Heraklius sudah menyediakan pasukan yang berjumlah 200.000 personil. Pimpinan tersebut pertama dipegang oleh Zaid bin Haritsah. Ketika Zaid wafat, pimpinan pun diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan Ja'far pun ikut wafat. Kemudian pimpinan pun diambil alih lagi oleh Abdullah bin Rawabah. Dan Abdullah pun ikut syahid juga. Karena tidak ada yang memegang panji perang, Khalid pun berinisiatif mengambil dan mengatur strategi ulang. Khalid pun menyuruh pasukannya untuk mundur dan kembali mengatur strategi. Dengan sisa-sisa pasukan yang tersedia, Khalid pun mengatur strategi kembali. Mulai dari menyuruh pasukan yang tersisa mengganti pakaian dengan yang baru, mengumpulkan pelepah kurma, dan ada sebagian pasukan yang tidak diperbolehkan mengganti pakaiannya, yang akan maju di garis paling depan bersama Khalid. Ketika pagi tiba, saat subuh, Khalid pun tidak langsung menyerang pasukan Romawi, karena Khalid tahu bahwa Islam itu selalu menyerang saat selesai sholat subuh. Saat mulai rada siang, Khalid pun menyerang dengan pasukan yang tidak mengganti pakaiannya dengan baris paling depan. Sedangkan pasukan yang tersisa yang sudah berganti baju dengan rapi disuruh menunggu di balik gurun. Setelah diberi aba-aba oleh Khalid, pasukan yang bersembunyi di balik gurun pun maju dan sambil menyeret pelepah kurma. Pasukan Romawi pun gentar melihat pasukan Islam yang datang dengan baju rapi dan debu-debu yang bertebaran di belakangnya. Pasukan Romawi mengira Islam mendapat bala bantuan yang sangatlah banyak karena pasir-pasir yang berterbaran akibat seretan dari pelepah kurma. Disitulah banyak pasukan Romawi yang mati dan banyak juga yang kabur karena ketakutan. Karena pasukan Islam yang berperang untuk syahid bukan untuk kekuasaan, serta dibantu oleh taktik Khalid yang hebat, dan dengan kekuasaan Allah, pasukan Islam pun meraih kemenangan yang sangatlah besar. Sebelum perang Yarmuk dimulai, Khalid pernah mengislamkan orang, yaitu jenderal besar Romawi yang akan memimpin pasukannya dalam perang Yarmuk. Dalam keadaan siap perang, jenderal tersebut pun maju dan bertanya kepada Khalid tentang gelar yang didapatnya, yaitu Saifullah. Dengan kejujuran, Khalid pun menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh jenderal tersebut. Kemudian, jenderal tersebut pun memeluk Islam dan berpindah posisi pasukan yang awalnya berada di Romawi, sekarang dia ikut membela pasukan Islam.
Saat masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid pun diberhentikan dari panglima perang. Ia diberhentikan dari jabatan panglimanya karena banyak warga yang mengira bahwa peperangan yang dihadiri Khalid selalu menang karena Khalid, bukan melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Khalid wafat, Khalid sangatlah sedih karena ia selalu menghadiri perang-perang besar dan tidak kunjung mendapatkan syahid, melainkan hanya mendapatkan terbaring lemas di atas kasur di kamarnya. Akan tetapi, ada sahabat Khalid yang menasihatinya, "Jika engkau mati di medan perang, apa kata orang kafir? Kau kan mendapat gelar Saifullah, yaitu pedang Allah. Pasti orang kafir akan berkata, pedang Allah telah dipatahkan." Setelah mendengar itu, Khalid pun tidak bersedih. Khalid pun wafat pada tanggal 21 Hijriah di Hims pada usianya yang ke-52 tahun. Saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.